Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari itu Putri Rini Kumalasari di Padepokan Pendekar Mata Elang lagi jalan-jalan di depan halaman pondok Elang Sakti ya, yang berada di hutan, di tengah hutan. Eyang Gendut lagi di belakang membereskan perabot-perabot rumah dan bersih-bersih rerumputan, terus halaman yang suka dipakai belajar silat gitu, bela diri sama murid-muridnya. Yang ada juga murid-muridnya beberapa orang yang masih di sana membantu gitu ya, membersihkan kamar, terus baju-baju yang kayak gitu buat latihan. Putri Rini Kumalasari menghampiri kuda yang dititipkan pendekar mata elang kepada dirinya. Dia berpikir melihat kuda itu sangat bagus ya, teringat dengan pemiliknya gitu, teringat juga sama Eyang Jangkung yang dulu ngasih kudanya itu ya. Sebenarnya kuda itu pemberian dari Eyang Gendut, dikasih ke Eyang Jangkung, terus dibawa ke Pajajaran. Sesudah itu dikasihkan sama pendekar mata elang gitu ya, sebagai kenang-kenangan. Dan sekarang Eyang Jangkungnya lagi bertapa di pegunungan gitu ya, untuk meningkatkan ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengisi rohaninya gitu, mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Lama Rini Kumalasari menatap kuda itu, timbul rasa kasihan, takut, lapar mungkin, kata dia itu. Sambil ngelus-ngelus ada kain yang melilit di leher kuda itu. Pas disentuh kain itu dia kayak puyeng. Ada apa? Energi apakah yang menempel di kain itu gitu. Tapi dia segera beranjak dan berniat akan mengambil rumput buat kudanya pendekar mata elang gitu. Sudah itu dia pergi mencari rumput gitu ya, yang banyak di sekitaran rumah itu ya, sekitaran pondok itu. Karena itu posisinya habis hujan itu ya, agak licin. Ketika lagi dia mengambil rumput gitu ya, kakinya itu terpleset itu guys, dan plek aja jatuh. Dia jatuh dan kepalanya menimpa batu yang ada di situ. Dia pingsan gitu. Untuk beberapa saat dia pingsan. Terus sekarang kita ceritakan Eyang Gendut yang lagi ada di dalam, sudah membereskan alat-alatnya dan bersih-bersih sama muridnya. Dia heran kenapa Putri Rini Kumalasari itu ya, yang disebutnya tanpa nama itu ya kan, karena tidak tahu sebenarnya siapa namanya, kan lagi amnesia itu. Kemana Eyang Gendut itu heran, terus ke depan dilihat kudanya masih ada, terus dilihat ke ujung yang semak-semak rumput, ternyata tanpa nama lagi tergeletak di situ dengan dahinya agak berdarah sedikit. Astagfirullahaladzim, tanpa nama itu, Putri kenapa gitu. Udah gitu langsung disamperin, bawa air, dikasih minum, terus dijampi gitu ya sebisanya Eyang Gendut ya, pakai cara apapun. Dan dia tersadar. Pas sadar, tanpa nama langsung bingung dia dalam keadaan, anakku di mana anakku? Dia menangis ketakutan. Putri, kamu kenapa? Tanpa nama? Bukan tanpa nama. Aku adalah Putri Rini Kumalasari dari kerajaan Sirnagali. Eyang Gendut tercengang pas mendengarkan kata-kata itu. Seingatnya dia,
kerajaan Sirnagali yang sekarang lagi dikunjungi sama pendekar mata elang karena dia menjadi patih di sana. Sebentar, duduk dulu, minum, dikasih minum ya sama yang gendut itu. Coba ceritakan asal usul kamu sebenarnya. Yang setahu aku kamu itu di sini dirawat sama Eyang Jangkung. Iya, beberapa belas tahun yang lalu aku itu terjatuh dari jurang dan Putri Rini Kumalasari menceritakan semuanya sama Eyang Gendut. Sebentar. Jadi kalau begitu kamu itu adalah istrinya Prabu Suryadi Kusuma. Iya, akulah Putri Rini Kumalasari. Tuan Putri, maafkan aku tidak tahu, nggak apa-apa. Aku juga berterima kasih aku ada di sini. Iya, kamu dulu dirawat sama Eyang Jangkung, terus Eyang Jangkung pergi menitipkan sama aku dan kita di sini membuka perguruan. Oh gitu, iya. Aku tadi melihat ada sesuatu yang aneh katanya di leher kuda. Pas marilah kita deketin gitu. Udah gitu Putri Rini Kumalasari dan Eyang Gendut menghampiri kuda itu. Betapa terkejutnya dia, ternyata yang menempel di leher kuda itu adalah kain yang dipakai ngebedong pendekar mata elang waktu kecil. Ya Robi, sampai alhamdulillah ini ketemu ini kainnya pembungkus bayiku, katanya dia teriak sambil memeluk leher kuda dan ngambil kain itu. Sebentar, kok bingung. Ini apa hubungannya kain ini dengan anakmu? Iya, ini dulu dipakai membungkus bayiku waktu dia jatuh ke jurang. Berpikir Eyang Gendut. Ini kain punya siapa? Kata Putri. Ini punya pendekar mata elang. Siapakah dia? Orang yang selama ini kita latih, kita rawat dan dia dibesarkan oleh orang utan. Anakku itu anakku gitu. Pas udah gitu, di manakah dia sekarang? Dia lagi pergi ke kerajaan Sirnagali karena dia katanya harus memperkenalkan orang tuanya kepada Prameswuri Rarang Dirja karena pendekar mata elang mencintai Ayu Kencana. Sekarang dia menjadi patih di kerajaan Sirnagali. Betapa terpukulnya Putri Rini Kumalasari. Dia itu adalah adik kakak, masa mau menikah katanya. Kalau begitu aku harus menyusul dia ke kerajaan Sirnagali katanya. Tunggu dulu sebentar, jangan pergi sendirian, nanti akan berkemas-kemas dulu, beres-beres dulu kan nanti mau ditemenin sama guru kesananya. Baiklah guru, terima kasih, aku udah kangen banget sama anakku. Iya, sebenarnya yang selama ini barengan udah lama kamu didik, kamu rawat itu adalah anakmu. Subhanallah, aku juga berterima kasih sama Allah, ternyata anakku masih hidup. Iya, dia dirawat sama sepasang orang utan. Iya, aku akan mengucapkan terima kasih sama kedua orang utan itu. Ya, tapi sekarang dia lagi ke sana. Baiklah, aku juga akan berkemas. Marilah kita naik kuda, kita pergi ke kerajaan Sirnagali. Iya, baiklah Putri, kata Eyang Gendut. Sesudah itu mereka berkemas untuk pergi ke kerajaan Sirnagali menyusul pendekar mata elang. Ya guys, sampai di sini dulu ya. Nah, begitulah kisahnya. Alhamdulillah sekarang Putri Rini Kumalasari sudah sadar dari amnesianya dan dia mengingat siapa dirinya dan udah tahu ternyata anaknya itu sekarang menjadi patih di kerajaan Sirnagali dan ternyata dia berbarengan udah pernah ngurus anaknya tapi dia lupa gitu ya guys. Ya, terima kasih sudah menyimak. Pada suatu malam yang indah, angin dingin berhembus.
daun-daunan gemersik meninabobokan seorang raja dari kerajaan seruling sakti yang bernama Raja Wirna Sastra Nirwana. Sang raja sudah lama ditinggal istrinya yang menghilang begitu saja dengan anak perempuannya yang masih bayi dalam suatu pertempuran dengan para perampok yang akan merampok seorang raja gitu ya. Dia sempat tercebur ke jurang dan ada yang nolong sehingga dia bisa pulih kembali dan pulang ke negaranya. Di malam itu dia lagi membayangkan istri dan anaknya yang gak tahu rimbanya dia itu kemana. Dia berpikir sambil terus memandangi lukisan istri dan anaknya. Angin malam terus berhembus mengiringi lamunan yang begitu tinggi menerawang. Di sampingnya tergeletak sebuah seruling, yang mana itu seruling dinamakan seruling sakti yang bisa jadi senjata dia juga kalau lagi bertarung gitu. Karena antengnya dia melamun membayangkan masa lalunya sampai akhirnya dia terpulas tidur. Raja yang masih muda dan ganteng itu seorang pendekar sakti dan berambut gondrong. Juga dia pandai bersyair dan menyanyikan lagu-lagu dengan suling-sulingnya yang indah dan merdu itu. Di suatu waktu dia juga pernah bertemu dengan pendekar tanpa nama alias Putri Kumalasari yang lagi hilang ingatan itu ya, istrinya Prabu Suryadi Kusuma, ibunya pendekar mata elang. Impian perlahan muncul dalam tidur malamnya Raja Wirna. Dalam tidurnya di suatu taman yang indah, dia melihat istrinya lagi menggendong anaknya yang cantik dan lucu. Kemudian dihampirinya. "Kamu dari mana saja?" tanya Raja Wirna. Dan sang istri pun menjawab, "Aku udah bahagia ada di tempat yang indah. Cuma aku datang padamu untuk menemukan putri kita. Dia berada di suatu tempat. Kamu harus mencarinya. Dia lagi dalam kesedihan. Dia udah gadis sekarang," katanya gitu. Alangkah aku senangnya mendengar kabar itu. Tapi kan ini putri lagi digendong. Ini bukan seperti dalam kenyataan, ini karena bayangan yang masa lalu aja, yang pada alam sesungguhnya putrimu udah besar. Sekarang dalam kesedihan. Kamu sekarang harus mencari dia dan menyelamatkan cintanya dan kebahagiaannya, kata istrinya Raja Wirna. "Kemanakah aku harus mencarinya?" "Kamu harus menjumpai seorang wanita yang ada di Padepokan Elang Sakti," kata istrinya Raja Wirna. Dan selepas kata-kata itu langsung tiba-tiba menghilang, hanyalah semerbak wangi bunga melati yang ada di taman itu. Sesudah itu ada teriakan histeris minta tolong, kayak lagi dalam kesusahan gitu. Tersentak
Raja Wirna terbangun dari tidurnya. Dia begitu bahagia dengan mimpi itu, tetapi dia juga sedih ya, itu cuma mimpi. Tapi impian itu jadi pikiran dia untuk melaksanakan tentang pesan istrinya dalam mimpi itu. Udah gitu dia bertekad untuk mencarinya. Kata-kata terakhir yang terngiang adalah Padepokan Elang Sakti. Di pagi harinya, singkat cerita, pagi harinya dia langsung udah mempersiapkan perbekalan dan segala yang dibutuhkan dan membawa kedua pengawal setianya. Dan dia melangkah menuju perjalanan ke Padepokan Elang Sakti. Dia juga penasaran pernah sih bertemu dengan pendekar tanpa nama ya, yang waktu itu pernah diantarin pulang ke padepokan itu. Ya semoga aja mimpi ini jadi awal petunjuk untuk menemukan keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Ya, terus ditempuh perjalanan, semoga sampai di Padepokan Elang Sakti. Ya sob, sampai di sini dulu kisah pendekar mata elang episode ke-44. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kisah selanjutnya di video yang akan datang.